lau kunna nasma'u au naqilu, seandainya dulu kami mendengar ketika Rasul menyampaikan kepada kami dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul itu sehingga masuk ke dalam hati kami, au naqilu, atau kami pergunakan akal kami untuk mencerna dengan baik, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi di dalam ayat ini tersirat bahwa penyebab mereka tidak mau beriman kepada Rasul utusan Allah karena mereka tidak mau untuk mendengarkan. Ketika mau diberikan peringatan, mereka menjauh. Ketika diberikan peringatan, pura-pura tuli. Ketika diberikan peringatan, tidak mau mempergunakan akalnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan dulu kajian di surah Al-Mulk. Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang tanda kekuasaannya yang ada di depan mata kita, yaitu langit, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang sehingga langit itu menjadi indah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari penjelasan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang setan, bahwa bintang itu jadikan sebagai alat untuk melempar setan, dan nanti setan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adab di neraka. Termasuk di dalam hal ini adalah pengikut dari setan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan dari diciptakannya hidup dan mati dalam rangka untuk menguji siapa yang terbaik amalnya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang tanda kekuasaan yang ada di alam, langit yang berlapis-lapis, bintang yang begitu indah, yang kesemuanya sesungguhnya sudah menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kafir, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau untuk beriman kepada Tuhan mereka, adzabu jahannam, azab jahannam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah amat jelas di dalam kehidupan ini.
diciptakan manusia, diberikan kehidupan, itu merupakan satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita merasakan berbagai nikmat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang tanda kekuasaan yang lainnya, yaitu langit yang berlapis-lapis yang tidak ada cacat di dalamnya, sehingga diperintahkan untuk diperhatikan. Coba lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, apakah ada cacat atau celah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada. Akan kembali dalam keadaan payah, tidak menemukan adanya cacat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit. Diberikan bintang-bintang, sehingga dengan adanya bintang-bintang itu langit tampak indah, termasuk di malam hari itu kelihatan bagaimana bintang-bintang itu bercahaya. Kalau ternyata semua itu tidak bisa dihayati dengan baik, orang-orang kafir ternyata tetap tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, azab jahannam, siksa di neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita akan mendapatkan bahwa di dalam surah-surah Makkiyah banyak sekali diulang tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang yang beriman, bagaimana balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa ini diulang-ulang? Salah satunya sesungguhnya adalah agar setiap kita manusia itu selalu ingat. Sebab kadang-kadang manusia itu ketika tidak diingatkan kembali lupa, maka kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Makkiyah, ayat-ayat yang ada pada periode Mekah kembali lagi mengingatkan manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsekuensi yang akan dihadapi oleh manusia manakala mereka ingkar, tidak mau beriman kepada Allah, dan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang yang beriman. Mungkin kita bisa lihat di dalam keseharian, misal ada banyak iklan yang kita lihat di sepanjang jalan itu. Ada iklan HP, ada iklan rokok. Padahal sesungguhnya kalau kita renungkan, itu kan sudah kita ketahui, itu merek Samsung misalnya, merek Oppo, atau rokok Gudang Garam, itu kan sudah terkenal itu. Tapi kenapa mereka itu rela memberikan biaya yang begitu besar dalam rangka menaruh iklan? Ya supaya orang-orang itu kembali ingat, oh ini ada Gudang Garam, oh ini, supaya ada rasa ketertarikan. Nah, coba kita bayangkan misalnya kalau iklan itu diganti menjadi neraka ketika kita keluar, nanti awas neraka, lihat di sana, awas neraka lagi. Maka mungkin kita akan terbetik juga, teringat bahwa sesungguhnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena yang banyak adalah iklan tentang HP, iklan tentang rokok, iklan tentang makanan, maka yang teringat di dalam diri kita itu adalah berbagai aksesoris keduniaan. Makanya kemudian kan perlu kita memperingatkan diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran agar kita menyadari apa sesungguhnya esensi keberadaan kita di dunia ini, sehingga tidak hanya iklan-iklan yang sifatnya duniawi yang kemudian menghiasi pikiran kita, akan tapi juga hal-hal yang bersifat ukhrawi tentang keberadaan kita.
Maka di dalam ayat-ayat yang makkiyah kita akan mendapatkan peringatan-peringatan yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia itu butuh untuk diberikan peringatan. Sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Tuhan mereka, azab jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Manusia diingatkan bahwa kita di dunia ini ada batas waktunya. Nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ada dua, yaitu surga atau neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa azab jahannam itu adalah bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Karena ini kemudian mengingatkan kita, setiap kita bepergian nanti kita akan kembali ke rumah. Nah, jangan sampai tempat kembali kita itu adalah neraka jahannam, karena itu adalah tempat yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita menjadi orang-orang yang beriman, sehingga tempat kembali kita adalah tempat yang terbaik, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan tentang apa yang ada di neraka, termasuk juga sambutan neraka terhadap orang-orang yang tidak beriman manakala mereka itu dimasukkan ke neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, sami'u laha shahiqa wa hiya tafur, maka mereka mendengar syahiq. Syahiq itu adalah suara rintihan, lolongan, seperti halnya suara himar yang sangat mengerikan. Ada yang menyatakan bahwasanya suara yang melolong mengerikan itu adalah suara orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya itu adalah suara dari gejolak dari api neraka yang itu sangat menakutkan. Karena di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan takadu tamayyazu minal ghaidh, bahwasanya neraka itu seperti halnya makhluk hidup mereka. Neraka itu marah terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu ingkar? Takadu tamayyazu minal ghaidh. Digambarkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa neraka itu hampir-hampir pecah minal ghaidh, karena marah kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufur. Jadi neraka pun itu geram itu. Jadi geram terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah? Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat kehidupan tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diberikan nikmat kehidupan, setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang lainnya di dalam kehidupan. Diberikan peringatan supaya mereka mau untuk bertaubat, mau kembali ke jalan yang benar, tapi ternyata mereka tidak mau untuk beriman. Maka ini yang menjadi kemarahan dari neraka. Jadi neraka pun seperti halnya makhluk hidup, geram. Digambarkan di dalam ayat ini, takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir pecah, putus karena marahnya itu. Itu didengar oleh penghuni surga juga ya? Suara itu. Kalau penghuni surga merasakan kenikmatan yang nanti mungkin melihat apa yang ada di neraka itu adalah ashabul a'raf, karena ashabul a'raf itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan dari penduduk neraka, diperlihatkan juga keadaan dari penduduk surga.
Jadi merasakan juga kengerian yang ada di neraka, tapi juga melihat kenikmatan yang ada di surga. Jadi gambaran tentang neraka. Jadi neraka itu kemudian geram min syiddati ghadabihi 'alal kuffar. Begitu marah kepada orang-orang kafir. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ada satu kelompok yang mau dilemparkan, itu ditanya oleh malaikat penjaga neraka, apakah tidak ada yang datang memberikan peringatan kepada kalian? Kok sampai kalian ini masuk ke neraka? Masa tidak ada yang datang untuk memberikan peringatan? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an itu mengisyaratkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang utusan dalam rangka memberikan peringatan. Makanya ditanya oleh malaikat itu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tidak ada yang memberikan peringatan, tidak ada rasul yang datang kepada kalian, tidak ada ulama yang memberikan peringatan kepada kalian. Maka pada saat itu mereka mengatakan qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka menyatakan sudah ada orang yang memberikan peringatan kepada kami, nadhir. Akan tetapi fakadzabna, kami mendustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi kami dustakan mereka. Ada rasul yang datang kepada kami, kami tidak mau beriman. Ada nabi yang datang, ada utusan dari rasul, kami juga tidak mau beriman. Atau kalau pada masa berikutnya ada ulama yang sudah memberikan peringatan, kami tidak mau beriman, malah kami tangkap. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna, kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan mereka katakan Allah itu tidak menurunkan. Mereka mendustakan, tidak mau mengakui bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan utusan Allah. Kamu tidak menerima wahyu. Jadi apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala didustakan. Bahkan kalau kita lihat perilaku dari orang-orang yang mendustakan para rasul di dalam Al-Qur'an itu ada yang sampai membunuh. Kalau Bani Israel itu banyak sekali nabi-nabi itu bukan malah disambut, itu dibunuh. Allah Subhanahu wa taala bahkan juga kalau kita lihat di dalam surah Yasin, ada satu kaum yang didatangkan kepada mereka nadhir, seorang rasul tidak mempan, ditambah lagi bukan hanya satu, dua, tiga, akan tetapi tetap saja mereka itu tidak mau beriman kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada yang bebal itu, tidak mau untuk menerima, ya karena persoalan-persoalan dunia. Mereka lebih asyik dengan persoalan dunia, inginnya hanya berfoya-foya, inginnya untuk bersenang-senang. Sebab apa yang diajak oleh para rasul itu kan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari hawa nafsu, padahal itulah yang diajak oleh setan. Setan itu kan mengajaknya untuk memperturutkan hawa nafsu, mengejar dunia, berfoya-foya, bersenang-senang, itu yang diajak oleh setan itu. Sementara para nabi mengingatkan akan hakikat kehidupan dunia, bahwa mereka itu hanya sementara di dunia, bahwa yang seharusnya diingat adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian, menghadapi kehidupan sesudah mati, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu menolak. Menolaknya sesungguhnya mereka tidak ingin kehilangan berbagai fasilitas, berbagai kesenangan yang selama ini mereka
nikmati. Sebab kalau orang itu sudah kadung cinta dunia, dia tidak ingin dunia itu lepas dari dirinya. Ketika diperingatkan, wah, saya bisa hilang semua kenikmatan ini. Sama seperti yang dialami oleh para pembesar Quraisy yang ketika mereka diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW, mereka yang dikhawatirkan itu bukan kehilangan jabatannya, kehilangan pengaruhnya di tengah masyarakat yang tadinya dihormati, ini kemudian jadi sama dengan para budak, dengan orang miskin. Makanya mereka kemudian mendustakan, wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Enggak, Allah itu tidak menurunkan apa-apa. Kalian itu bukan nabi, bukan utusan. Bahkan mereka menyatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini orang sesat ini. Jadi malah yang dikatakan sesat itu adalah para nabi, para rasul. Jadi yang dikatakan sesat itu adalah para nabi, para rasul. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh umatnya Nabi Lut, mereka menyatakan bahwa Nabi Lut dan para pengikutnya itu adalah kaum yatatahharun. Mereka adalah orang-orang suci, sok suci. Jadi dia katakan sebagai orang yang sok suci. Padahal sesungguhnya itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri. Jadi yang dituduh sesat itu adalah para nabi, para rasul. Dibalik memang, dan inilah yang memang kita dapatkan realita di dalam kehidupan ini. Jadi yang baik kemudian dituduh jadi sesat, sementara orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Zainuddin MZ, tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan, terbalik. Jadi mereka malah menuduh para rasul itu in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini sungguh-sungguh sesat, berada dalam kesesatan yang besar. Kalian yang ingin membuat kerusakan di muka bumi. Coba lihat apa yang dikatakan oleh pengikut Fir'aun kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun. Jangan biarkan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal sesungguhnya mereka lah yang telah berbuat kerusakan. Akan tetapi dalam pandangan mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun itulah yang berbuat kerusakan. Nabi Musa dan Nabi Harun yang dikatakan sebagai sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Jadi dibolak-balik oleh mereka. Mereka merasa bahwasanya mereka lah yang benar, para nabi, para rasul itu yang salah. Ustaz, itu tadi jelaskan bahwa Allah tidak akan mengazab, menghukum seorang hamba selama ada utusan. Kalau orang Papua di pedalaman, mereka meninggal tidak ada utusan, tidak ada dai ke sana semua di pedalaman. Berarti tidak ada hukum di situ. Allah pasti memahami itu ya. Ya, bagi mereka yang memang belum sampai sama sekali peringatan in hisabum illa 'ala Allah, maka perhitungannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengisyaratkan bahwa Allah itu mengutus utusan itu. Sebab jumlah nabi, jumlah rasul itu kan sangat banyak itu. Dan kita tidak tahu apakah memang benar di sana itu tidak ada nabi, tidak ada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan ataukah tidak itu kan. Artinya kita tidak tahu karena jumlah, ya kalau yang di dalam Al-Qur'an jumlah rasul kan 25 itu, nabi dan rasul. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an bahwa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus. Sebagian dari mereka kami beri ceritakan kepada kamu, tapi di antara mereka juga ada yang tidak kami ceritakan.
Artinya memang jumlah dari nabi dan rasul yang tidak diceritakan itu lebih banyak daripada yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya misalnya kan ada yang sampai menyatakan bahwa siapa yang Hindu itu di dalam kitab mereka itu kan ada bisyarah juga tentang siapa namanya itu di dalam kitab mereka, seorang yang nantinya akan datang, nabi terakhir juga, yang ciri-cirinya itu ternyata memang sama dengan ciri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau tidak salah di Caturweda mereka. Jadi umat Hindu pun sungguhnya tahu tentang sifat-sifat yang ada, siapa namanya kalau istilahnya itu utusan nanti yang akan datang itu, yang itu sudah digambarkan, sehingga ada yang menyatakan bahwa kemungkinan memang ajaran Hindu pun itu juga merupakan bagian dari ajaran Nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bisyarah yang seperti itu. Sifat-sifat dari utusan yang nantinya akan datang yang sifat-sifatnya itu sama dengan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah dari nabi dan rasul itu tidak kita ketahui. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan disitulah kemudian mereka mengakui, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu kami mendengar ketika Rasul menyampaikan kepada kami dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul itu sehingga masuk ke dalam hati kami, au naqilu, atau kami pergunakan akal kami untuk mencerna dengan baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi di dalam ayat ini tersirat bahwa penyebab mereka tidak mau beriman kepada Rasul utusan Allah karena mereka tidak mau untuk mendengarkan. Ketika mau diberikan peringatan mereka menjauh, ketika diberikan peringatan pura-pura tuli. Ketika diberikan peringatan tidak mau mempergunakan akalnya dengan baik. Padahal sungguhnya kalau mau mempergunakan, mendengarkan kata mereka, kami juga gunakan akal, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Pasti kami termasuk orang yang beriman. Tapi karena kami dulu tidak mau mendengarkan ketika diberikan peringatan, kami diam. Bahkan kalau umat Nabi Nuh itu kemudian ditutup telinganya, ditutup matanya, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, sehingga seberapapun banyak peringatan, kalau telinganya ditutup ya tidak akan pernah masuk. Atau mendengar akan tapi tidak dimasukkan ke dalam hati, sehingga seperti yang dikatakan oleh orang terdahulu itu adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi hanya lewat saja, tidak masuk ke dalam hati, karena kemudian tidak mau mempergunakan akalnya dengan baik. Dan itu diakui oleh mereka. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka kemudian mengakui akan dosa mereka. Jadi pengakuan, akan tetapi pengakuan itu sudah terlambat, penyesalan yang terlambat. Jadi mereka menyesal, kenapa dulu kami tidak mau mendengarkan, kenapa dulu kami tidak mau untuk mempergunakan akal sehat kami. Seandainya kami mempergunakannya, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Fa'tarafu bidzambihim, mereka akui dosa-dosa mereka. Nah, pengakuan di akhirat sudah tidak ada artinya. Karena itulah maka sesungguhnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita mengakui dosa-dosa kita ketika kita di dunia, sehingga
doa taubat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, syahidul istighfar itu kan menyatakan tentang pengakuan. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, saya ini adalah hambamu, wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, saya sudah berjanji, mengambil perjanjian agar saya mau untuk beribadah kepada engkau mastata'tu, sekuat kemampuan saya. Setelah itu kita kemudian mengakui abu'u laka bidzambi, abu'u laka bi ni'matika alayya, kita akui nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya akui betapa besar nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Diberikan nikmat kehidupan, diberikan nikmat penglihatan, diberikan nikmat pendengaran, diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu banyak. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dan saya juga akui dosa-dosa saya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya kemudian setelah kita mengakui dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah ya Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Nah, orang-orang kafir mengakui akan dosa mereka, akan tapi pengakuan mereka itu terlambat. Mereka mengakui ketika mau dimasukkan neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Maka itu adalah pengakuan yang terlambat. Kerugian bagi mereka, karena mereka kemudian jauh dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasuqan ini mengibaratkan tentang jauhnya mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akuilah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selagi kita mampu untuk mengakuinya, dan kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang orang-orang kafir. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Dan ini memang biasa di dalam surah Makkiyah. Setelah orang kafir kemudian diceritakan tentang orang beriman. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan peringatan. Inilah azab bagi mereka, dan supaya orang-orang yang beriman itu tambah mantap keyakinannya, karena mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, yang gaib. Jadi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di depan banyak orang, akan tapi juga pada saat sendirian. Sebab ada orang yang di depan banyak orang dia begitu takut untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi ketika sendiri dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, walaupun nanti mereka itu sendirian, karena tahu tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Jadi benar-benar waskat, pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini menyatakan wa asirru qaulakum aw ijharu bi, silakan kalian itu sembunyikan perkataan-perkataan kalian atau kalian tampakkan.
Sesungguhnya Allah itu alimum bidzatis sudur, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, yang tersembunyi di dalam dada kita. Dan tidak ada alat walaupun canggih seperti sekarang itu yang bisa mendeteksi apa isi hati kita itu. Stetoskop itu kan cuma mendetek itu, tek tek. Nah, kemudian tidak ada stetoskop ini. Coba tes apa yang saya pikirkan. Wah, kalau ada seperti itu hebat itu. Tapi tidak ada alat yang secanggih apapun yang mampu untuk melihat isi hati dari manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu apa yang tersembunyi. Kalian mau menyembunyikannya atau mau menampakkannya, Allah itu pasti tahu. Kita pergi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya, Allah itu maha tahu. Apa yang terbetik di dalam diri kita itu Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri manusia? Kan Allah yang menciptakan manusia. Masa Allah tidak mengetahui apa yang menjadi ciptaannya? Karena semua yang mengalir dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya. Manusia tidak mampu untuk menghitung semuanya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala maha halus, maha mengetahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi dhalulan, jadi dimudahkan bagi manusia. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada manusia bahwa Allah yang menciptakan bumi ini, dan itu kemudian sudah dimudahkan, ditundukkan untuk manusia. Di bumi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai fasilitas bagi manusia. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, silakan famsu, kalian jalan di muka bumi ini. Di situ kalian akan dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah jalan saja, yang penting usaha, Allah pasti akan memberikan. Tapi kalau dalam persoalan taubat, zikir, fas'au ila zikrillah wa dzarul bai', ketika sholat Jumat itu segera bergegas itu. Is'au itu kan kalau dibandingkan ini kan masa yang mesti berjalan misalnya. Tapi kalau sa'i itu berjalannya agak kencang itu. Kalau terhadap ampunan itu kan wasari'u, bergegas itu, cepat-cepat. Tapi kalau dalam persoalan rezeki Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah santai saja, berjalan. Kalian usaha. Yang penting usaha, Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan. Wa kulu mir rizqi, dan silahkan makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Dan tapi kemudian ingatlah bahwa nanti kita semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberikan peringatan kepada manusia. Sudah kami ciptakan bumi bagi kalian, di situ ada rezeki, yang penting kalian usaha. Jangan kemudian terlalu ngoyo sehingga kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kan ada di antara manusia yang begitu ngoyo mengejar dunia, padahal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam persoalan dunia Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminannya. Tapi kalau persoalan taubat,
persoalan zikir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang lain. Kalau di sini masya yamshi, silakan jalan saja, tenang, pasti akan diberikan. Bahkan kalau kita lihat kalau Imam Syafi'i, kalau orang dahulu itu kan sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Syafi'i, yang penting hari ini sudah ada yang dimakan, saya tenang sudah. Terus besok itu urusan lain, sudah ada rezekinya untuk besok, tidak usah dipikirkan sekarang, tidak usah dibingungkan sekarang, itu kata Imam Syafi'i. Dan memang kalau kata Rasulullah SAW, ada mukhifin, ada musakil, ada orang yang memperberat diri, ada yang memperingan beban itu. Seorang sahabat kan bertanya, ya Rasul, kami ini termasuk mukhifin atau musakil, yang meringankan beban atau yang memperberat beban bawaan kita. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di rumah kamu ada makanan lebih dari 3 hari? Enggak ya Rasul. Kalau begitu masuk mukhifin. Kalau lebih dari 3 hari itu termasuk musakil. Dan kalau kita renungkan, kita ini banyak masuk musakil. Bukan hanya lebih dari 3 hari itu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 7 turunan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu kajian tentang surah Al-Mulk. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.